Oke, halo anak-anak. Mungkin hari ini kita akan lakukan pengulangan sedikit untuk materi gaya antarmolekul sebagai materi remedial kamu ya. Jadi untuk remedial kedua ini mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan remedial pertama, karena remedial pertama kemarin kan saya jelaskan dulu tuh melalui tatap muka, dan saya perhatikan banyak daripada kalian yang tidak aktif, kemudian juga tidak mau bertanya dan lainnya. Nah, maka untuk kali ini, untuk remedial kedua, saya berpikir untuk membuat rekaman, karena rekaman materi aja, kemudian saya bisa kasihkan ke kalian jauh-jauh hari supaya kalian bisa ikut pelajari. Nah, ini adalah beberapa materi inti atau hal-hal penting yang perlu kamu ketahui dalam remedial gaya antarmolekul. Jadi di gaya antarmolekul ini kamu harus benar-benar bisa memahami dan mengetahui dengan persis beberapa hal gitu ya. Nah, halnya apa aja? Yang pertama, ini adalah jikalau misalkan kamu diminta untuk menyebutkan 3 gaya antarmolekul. Nah, jangan sampai lupa, karena ini adalah berkaitan tentang gaya antarmolekul, maka jangan sampai lupa jenis-jenis gaya antarmolekul itu sendiri ya. Jadi sebenarnya untuk gaya antarmolekul itu kan dibagi menjadi 3, yaitu gaya London, oke, satu lagi itu kemudian gaya interaksi dipol-dipol, dan yang terakhir itu adalah ikatan hidrogen. Nah, ini adalah tiga gaya antarmolekul yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari waktu membahas gaya antarmolekul. Nah, diingatkan kembali, karena ini adalah gaya antarmolekul, maka ini adalah interaksi antara satu molekul dengan molekul lainnya. Jadi bukan di dalam molekul ya. Kalau di dalam molekul itu kan namanya intramolekul. Dalam hal ini adalah ikatan, bisa ikatan kovalen, ionik dan lainnya, gitu ya. Tapi kalau antarmolekul berarti antara satu molekul dengan molekul lainnya, dan terdiri dari 3 ya. Ada 3 gaya antarmolekul, itu gaya London, dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Nah, dari 3 gaya ini kalau kita diminta bagaimana urutan kekuatan, jadi yang mana sih paling kuat, yang mana sih paling lemah, maka urutan kekuatannya itu adalah gaya London itu yang paling lemah. Nah, oke, gaya London itu paling lemah, kemudian diikuti dengan dipol-dipol. Nah, dari dipol-dipol kemudian yang terakhir yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen. Oke, ikatan hidrogen. Nah, ini adalah urutan kekuatan dari ketiga gaya antarmolekul. Ada London, dipol-dipol, kemudian ikatan hidrogen. Nah, kita akan bahas secara satu persatu, dimulai dengan gaya London, baru nanti dipol-dipol, dan terakhir di ikatan hidrogen. Kemudian baru kita kaitkan dengan sifat fisik dari suatu senyawa. Dalam hal ini sifat fisik itu bisa dalam bentuk titik didih ya, titik didih, kemudian viskositas, dan tegangan permukaan. Nah, pada dasarnya ketiga sifat fisik ini itu dipengaruhi oleh gaya antarmolekul, di mana semakin besar gaya antarmolekul maka titik didih maupun viskositas atau tegangan permukaannya juga semakin tinggi gitu ya. Jadi ketiganya dipengaruhi dengan tren yang sama, semakin tinggi gaya antarmolekul, titik didih, viskositas dengan tegangan permukaannya sama tinggi gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan yang pertama, gaya London. Nah, berbicara tentang gaya London ini adalah, ingat lagi bahwa gaya London itu adalah gaya antarmolekul di mana paling lemah di antara semua gaya antarmolekul yang ada, gitu ya. Jadi ini adalah paling lemah. Nah, yang harus kamu ketahui tentang gaya London ini terjadi pada senyawa apa, gitu ya. Jadi gaya antarmolekul itu bisa kita kategorikan atau kita golongkan atau kelompokkan itu berdasarkan senyawa yang memiliki gaya tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang gaya London, gaya paling lemah ini terjadinya pada senyawa apa? Senyawa yang memiliki gaya London itu adalah senyawa non-polarnya. Oke. Jadi untuk semua senyawa yang bersifat non-polar maka pasti dia punya gaya London. Semua sih ya, semua
yang senyawa nonpolar pasti punya gaya London. Oke. Nah, jadi ingat ya, kalau dia senyawanya nonpolar, maka dia punya gaya London. Nah, masih ingat nggak cara menentukan bahwa senyawa apa yang bersifat nonpolar? Ingat, kalau senyawa nonpolar atau polaritas suatu senyawa itu ditentukan dari beda elektronegativitas, dan satu lagi itu adalah bentuk molekul. Oke, bentuk molekulnya. Dimana kalau beda elektronegativitasnya sama dengan 0, maka pasti dia nonpolar. Kalau bentuk molekulnya simetri, maka dia juga pasti nonpolar. Nah, kalau nonpolar dia berarti punya gaya London. Nah, dalam gaya London, besar kecilnya kekuatan gaya London antara satu senyawa nonpolar dengan senyawa nonpolar lain beda-beda. Oke, berbeda-beda. Jadi kalau pada umumnya semua sifat gaya antar molekul itu dipengaruhi yang namanya dengan massa molekulnya gitu ya. Semakin besar massa molekulnya semakin besar, maka gaya London juga semakin besar gitu. Semakin besar. Jadi dipengaruhi oleh massa molekulnya atau besar kecilnya molekul. Itu yang pertama. Kedua, itu juga dipengaruhi dengan bentuk dari molekulnya. Kalau bentuknya itu lurus aja, misalkan bentuknya lurus kayak gini, dengan bentuknya bercabang-cabang kayak gini, maka yang bentuknya lurus seperti ini, itu mempunyai gaya London lebih besar. Mengapa? Karena interaksi antara satu atom pada molekul itu bisa berinteraksi dengan banyak atom di sekitarnya. Sedangkan yang ini ada bagian dalam yang tidak bisa berinteraksi. Maka gaya London di senyawa atau bentuk molekul yang kompak istilahnya itu lebih kecil dibandingkan gaya antar molekul pada senyawa yang permukaan dari molekulnya lebih besar. Oke. Jadi di sini saya ulang lagi, gaya London itu adalah gaya terlemah terjadi pada senyawa nonpolar. Kemudian faktor yang mempengaruhi gaya London ini adalah ukuran molekul atau senyawa. Kalau semakin besar, maka massa molekulnya semakin besar, maka gaya Londonnya juga semakin besar. Itu yang pertama. Kedua, juga dipengaruhi dengan bentuk molekul. Semakin bentuknya itu tersebar atau permukaannya semakin besar, maka gaya Londonnya semakin besar. Tapi kalau bentuknya semakin kompak, maka gaya Londonnya semakin kecil. Itu yang pertama, gaya London. Nah, berikutnya kita akan berinteraksi tentang dipol-dipol. Kalau tadi gaya London itu terjadi pada senyawa nonpolar, maka dipol-dipol ini terjadi pada senyawa polar. Oke, terjadi pada senyawa polar. Nah, kalau senyawa polar itu bisa dari ionik, oke, bisa juga dari kovalen. Oke, kalau dia itu senyawa ionik yang terdiri dari logam dan non-logam, maka kamu nggak perlu pikir lagi, pasti dia adalah senyawa polar. Namun kalau dia senyawa kovalen, kamu harus memastikan dia senyawa polar. Caranya apa? Ya sama kayak tadi, beda elektronegativitas dan bentuk molekulnya, gitu ya. Jadi interaksi dipol-dipol itu terjadi pada senyawa yang bersifat polar. Oke. Nah, ada berapa jenis sih untuk interaksi dipol-dipol? Nah, interaksi dipol-dipol ini bisa kita kategorikan menjadi dipol-dipol, ion dipol. Bedanya apa? Kalau dipol berasal kata dipol ya. Kata dipol itu berasal dari kata di dan pol. Di mana di ini adalah 2, pol itu adalah kutub. Kutub ya. Jadi di sini terjadi jikalau senyawanya terjadi pengutupan, ada pengutupan berinteraksi dengan kutub dari senyawa lain. Nah, selain dari dipol-dipol seperti ini, ada juga interaksi yang namanya ion dipol. Ion dipol. Nah, kalau ion dipol itu maksudnya apa? Itu adalah interaksi antara ion dengan dipol pada senyawa lain. Misalkan saya punya air garam, NaCl. NaCl ini kan senyawa ionik, dimasukkan ke dalam air maka menjadi Na+ dan Cl-. Lalu Na+ ini bisa berinteraksi, misalkan ada senyawa nonpolar lain lagi, senyawa polar lagi. Misalkan H2O kan senyawa polar, misalkan H2O. Jangan H2O ya, H2O kan punyanya ikatan hidrogen. Jangan H2O, misalkan HCl gitu. Nah, HCl. Jadi interaksi ion ini dengan dipol pada Cl itu disebut dengan interaksi ion dipol.
bisa dipahami ya. Kalau dipol-dipol itu terjadi antara satu dipol pada molekul satu dengan dipol pada molekul lain. Kalau ion dipol berarti interaksi antara ion satu pada suatu molekul dengan dipol pada molekul lain. Jadi ada dua jenis gitu ya. Harus dibedakan. Kalau ion dipol berarti dia antara ion dengan dipol. Kalau dipol-dipol berarti antara dipol dengan dipol. Seperti itu. Oke, itu adalah interaksi dipol-dipol. Nah, terakhir ini adalah gaya antar molekul yang paling luar biasa. Oke, gaya antar molekul super ini artinya yang paling kuat yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, hati-hati ya, ikatan hidrogen ini bukan artinya antara satu atom, misalkan atom ini berikatan dengan hidrogen. Nah, ini adalah ikatan hidrogen. Bukan ya, bukan. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan sebenarnya gaya antar molekul. Jadi antara satu molekul dengan molekul lain berinteraksi, maka interaksinya itu yang kita sebut dengan ikatan hidrogen gitu ya. Nah, unsur apa yang bisa memiliki interaksi atau ikatan hidrogen? Enggak semua unsur. Kalau tadi itu di London itu adalah untuk senyawa nonpolar, kalau dipol-dipol itu untuk senyawa polar dan polar. Kalau ikatan hidrogen ini sebenarnya untuk senyawa polar, tapi polar yang khusus. Polar yang khusus maksudnya apa? Polar yang khusus yang mengandung 4 unsur ya. Harus ada 4 unsur. Sebenarnya 3 unsur, tapi 1 unsur lagi itu adalah yang wajib ada di semua, gitu ya. Jadi unsurnya itu apa? Dia harus memiliki unsur-unsur yang yaitu F, O, dan N. Yang pertama, dan selain itu dia juga harus punya hidrogen. Nah, hidrogen yang harus terikat pada ketiga unsur ini. Gitu. Jadi misalkan H2O gitu, berinteraksi dengan H2O lain. Nah, H ini berinteraksi dengan O, H ini berinteraksi dengan O, yang inilah yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Oke, ikatan hidrogen. Bukan yang ini ya teman-teman ya, bukan yang ini. Tetapi yang putus-putus ini adalah ikatan hidrogennya. Oke, nah jadi ini ikatan hidrogen, ikatan paling kuat. Nah pertanyaannya, mengapa hanya terjadi pada FON gitu loh? Kenapa nggak pada unsur yang lain? Nah jawabannya mengapa pada unsur ini, karena ketiga unsur ini memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Oke, keelektronegatifannya tinggi, makanya mereka bisa ketika berinteraksi itu jadi kuat sekali. Oke, jadi ikatan hidrogen itu terjadi pada senyawa yang mengandung F, O, dan N, dan dari F, O, dan N-nya itu terikat hidrogen dan bisa berinteraksi. Nah, ini adalah ikatan gaya antar molekul yang paling kuat. Oke, karena paling kuatnya maka titik didih H2O atau yang punya ikatan hidrogen itu biasanya lebih tinggi dibandingkan senyawa-senyawa yang berasal dari unsur-unsur dari satu golongan dengan mereka. Oke, itu ikatan hidrogen. Nah, kemudian ini sekarang mulai ke aplikasinya. Oke, dan ini mungkin slide terakhir yang perlu saya jelaskan, di mana bagaimana sih kalau misalkan ada pertanyaan di mana kamu diminta untuk mengurutkan titik didih senyawa berdasarkan gaya antar molekul. Nah, misalkan nih saya punya senyawanya ini ada 4 ini. Bagaimana kita mau menentukan yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah titik didihnya, atau viskositas juga sama ya. Mana yang viskositasnya lebih tinggi, mana yang viskositasnya lebih rendah, atau tegangan permukaannya juga sama. Intinya titik didih suatu senyawa bisa tinggi atau bisa tinggi itu disebabkan apa? Karena ada gaya antar molekul yang besar gitu ya. Semakin besar atau semakin kuat gaya antar molekul, maka dia punya titik didih yang semakin tinggi gitu. Jadi syaratnya itu. Jadi sekarang kalau kamu mau urutkan titik didihnya, maka kamu harus mengidentifikasi dari 4 senyawa ini mana yang punya gaya antar molekul paling kuat gitu ya. Mana yang punya gaya antar molekul paling kuat dan mana yang paling lemah. Kalau yang paling kuat berarti titik didihnya paling tinggi. Kalau yang paling lemah berarti titik didihnya paling rendah. Nah, sekarang kita akan mulai identifikasi. Mulai satu persatu ya. N2. N2 ini adalah senyawa yang bersifat non polar.
Kalau dia sifatnya nonpolar, maka gaya antar molekul yang terjadi itu adalah gaya London. Gaya London. Oke. Kemudian H2O. Nah, H2O itu ada O dan ada H. Maka senyawa ini mempunyai gaya antar molekul berupa ikatan hidrogen. HBr itu adalah senyawa yang bersifat kovalen, tapi kovalennya polar. Maka di sini gaya antar molekul yang terjadi itu adalah dipol. Nah, C2H6 ini adalah senyawa yang bersifat nonpolar dan nonpolar, maka ini adalah gaya London. Oke. Nah, sekarang kalau mau mengurutkannya berarti otomatis dari yang paling kuat, berarti yang punya ikatan hidrogen dulu. Berarti H2O lebih kuat, kemudian dilanjutkan yang punya dipol-dipol, HBr, habis itu. Nah, gaya Londonnya ada dua. Gaya London ada dua, ada N2, ada C2H6. Sekarang mana yang lebih kuat, C2H6 atau N2? Sama-sama nih gaya London. Tapi kamu harus perhatikan lagi, gaya London itu kan dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu adalah ukuran molekul, besar kecilnya molekul. Kalau kita bandingkan antara N2 dengan C2H6, mana yang punya massa molekul lebih berat, lebih besar? Jawabannya adalah C2H6. Maka C2H6 ini akan punya titik didih lebih besar dibandingkan N2. Nah, ini adalah urutannya seperti itu. Oke. Nah, kalau saya nggak salah ini sudah selesai untuk materinya. Jadi silakan mempelajari kembali materi-materi lain. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa kirimkan pertanyaan kamu melalui kolom chat. Nah, diingatkan kembali untuk remedialnya nanti akan sudah dimasukkan di dalam channel di Teams. Jadi tolong diperhatikan untuk di channel general ya, diperhatikan untuk jadwalnya. Itu saja. Ingat, kalau ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom chat, nanti segera akan saya balas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami, semoga berhasil untuk remedialnya, dan semoga nilainya juga bisa baik. Oke, terima kasih.